Terima kasih Pak Wisnu untuk waktu yang diberikan. Saya Andi Farisa Agustina. NPM saya 1986207024. Di sini mata kuliah yang sudah Pak Wisnu sampaikan. Dan ini ada beberapa rangkuman yang saya catat, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini, di mana faktor-faktor ini yang mempengaruhi yaitu kognisi, yaitu proses memperoleh pengetahuan, pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak atau jumlah keluarga, posisi urutan kelahiran, dan kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa di dalam keluarga. Berbicara bukan hanya sekedar pengucapan kata atau bunyi, melainkan merupakan alat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, mengkomunikasikan pikiran, ide atau perasaan. Di sini ada dua tipe perkembangan berbicara secara umum, yaitu egocentric speech, di mana anak berbicara sendiri atau monolog, itu biasanya di usia 2-3 tahun. Yang kedua yaitu socialized speech, terjadi ketika anak berinteraksi dengan teman atau lingkungan. Dalam hal berkomunikasi itu ada 7 tips. Yang pertama, kita harus berhadap-hadapan. Yang kedua, harus ada kontak mata. Yang ketiga, posisi tubuh kita. Apabila anak itu, karena anak posisinya lebih rendah, maka kita sebagai orang dewasa harus sejajar dengan anak-anak. Keempat yaitu rileks, jangan menyela. Beri kesempatan kepada anak untuk berbicara terlebih dahulu. Kita tidak boleh menyela pembicaraan anak, karena hal itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dan dia akan malas untuk melanjutkan bercerita. Yang kelima yaitu singkirkan gangguan. Pada saat berbicara dengan anak, usahakan untuk tidak ada gangguan apapun. 6 yaitu pertanyaan terbuka. Misalkan pertanyaan terbuka, kita tanya kepada anak. Kalau misalkan saya biasanya prakteknya seperti ini. Kalau menurut kamu, apakah yang dilakukan oleh temanmu itu baik? Menurutmu, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Dan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu akan membuat anak berpikir dan dia akan berani untuk berbicara. Lalu ketujuh yaitu umpan balik. Jadi umpan balik di sini pemahaman saya mungkin menghargai, karena kita sudah menghargai anak tersebut. Dalam hal berbicara akan meningkatkan kemampuan anak, karena dengan berbicara maka ada kelebihan dan kekurangan yang didapat di dalamnya. Contoh kelebihan bercerita kepada anak itu harus ada peraga. Jadi pada saat kita bercerita kepada anak harus ada alat peraganya. Kenapa? Karena dengan alat peraga akan melatih anak untuk konsentrasi, terus anak bisa diajak berfantasi, dan anak akan mengembangkan kosakatanya. Itu adalah kelebihan. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu harus ada ekspresi saat bercerita. Jadi kalau kita bercerita, kita tidak boleh datar. Jadi kita bercerita harus ada ekspresi. Misalnya senang, kita senang. Kalau sedih, ya kita sedih. Kalau nangis, ya kita nangis. Nah, bercerita itu juga kadang ada yang membosankan. Jadi kekurangannya kalau ceritanya itu membosankan. Bahkan mungkin ceritanya itu endingnya anak-anak sudah tahu jawabannya. Jadi buatlah bercerita sehingga cerita itu bisa membuat anak itu merasa penasaran. Ketika kita bercerita, ada yang harus kita perhatikan. 1. Apakah anak dapat mengulang cerita dengan menunjuk, dengan
menunjukkan seberapa paham anak. Jadi tujuannya kita tanya sama anak. Kalau anak itu bisa bercerita ulang seperti apa yang sudah kita ceritakan, berarti anak itu sudah paham dengan cerita kita. Yang kedua, ketika kita bercerita itu muncul pertanyaan atau tidak. Apabila ada pertanyaan dari anak-anak, berarti anak-anak itu benar-benar menyimak cerita kita. Jadi maksudnya itu berarti menulisnya anak ini tidak maksimal. Kadang ada anak yang bisa mendengar dengan baik, mendengarnya sudah maksimal, bicaranya juga lancar, terus menulisnya dia juga bisa, tapi tahapan untuk membacanya dia tidak maksimal. Ada anak yang seperti itu. Tahapan membaca dan menulis itu ada beberapa hal, yaitu membuat anak-anak dapat berfantasi. Yang kedua, pembentukan konsep diri. Contoh, kadang ada anak-anak yang pura-pura membaca. Yang ketiga yaitu yaitu membaca gambar. Yang keempat, pengenalan bacaan. Yang kelima, tahap membaca sendiri. Ini adalah tahapan membaca dan menulis pada anak. Terima kasih Pak Wisnu. Itu adalah beberapa catatan saya, kesimpulan saya di saat saya mengikuti mata kuliah bahasa di kelas ini. Terima kasih Pak Wisnu atas bimbingannya selama ini. Saya berharap semoga kesimpulan saya ini benar dan tidak ada yang salah. Terima kasih.